Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji rasa syukur kita sama-sama panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, di maghrib menjelang isya, waktu yang mustajab, waktu yang bermanfaat, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, di samping orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang selalu menyegerakan untuk kebaikan, dan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah akan memberikan kebaikan dan keberkahan rezeki kita untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan risalahnya aja sampai akhir zaman. Hadirin Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita bacaan Al-Qur'an masih di surat Quraisy ya. Terakhir. Ya, masih Quraisy lah ya. Quraisy terakhir. Ya. Ayat yang keempat, kemarin hanya sebagian dari penjelasan ya di ayat yang keempat ya, yang membahas ya di ayat yang keempat tentang wakaf ya mainnya. Wakaf yang ada di Al-Quran Indonesia yang ada di ayat yang keempat, baik di Mingjuin ya, Mingjuin atau Mingju ya, apakah di atas hak itu ada wakaf la? Nah, itu tidak boleh berhenti dan lanjut. Nah, itu kan kemarin. Nah, wakaf la ini hanya ada di Quran Indonesia, itu kan kemarin. Ya. Di Quran Timur Tengah itu tidak ada. Nah, itu kan tidak ada. Tidak ada wakaf la di situ. Baik di ayat yang ke-1 itu kan wakaf la, secara wakaf itu sudah boleh berhenti. Gitu kan. Tapi wakaf yang ada di Al-Quran Indonesia yang ada di surat Quraisy ya, dicek di Quran surat di Quran cetakan Utsmani itu tidak ada. Gitu kan. Jadi tidak wajib harus alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Min ju', apakah boleh berhenti situ? Ya, boleh. Secara wakaf la, larangan berhenti gitu kan.
Ya, dan kemarin kita cek ya di surat di Quran Utsmani Setakan Timur Tengah bahwa di waqaf la tidak ada waqaf. Nah, situ. Nah, jadi fleksibel saja. Ya. Mau berhenti, mau lanjut, ya sesuai dengan kemampuan kemarin. Ya. Nah, kemarin barang siapa yang mampu di alladzi sampai ju, ya, dapat 200.000 gitu kan. Gitu kan. Ternyata yang sanggup. Ya, itu di ayat yang keempat ya. Kita bahas lagi ya. Kita kembali lagi ke ayat yang ke-1 ya, mereview kembali sambil kita memahami tentang bacaan-bacaan ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, apa? Kalau mampu lanjutkan ya. Kalau enggak boleh sampai mingju ya. Cukup berat di sini ya bagi napasnya yang belum siap ya, sehingga kayak pabarentor gitu ya. Jadi bisa kalau baca alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf ya, itu bisa beres ya. Gitu. Jadi tidak ada dengungnya, majais pun tidak ada ya, sehingga makhraj huruf yang bagian kelima ya tidak masuk al-khaisum ya, sehingga kesempurnaan dalam makhraj huruf tidak sempurna gitu. Jadi kita ingin membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an dengan sempurna ya. Harapan jauh daripada athim ya, dosa ya, minimal ya tidak berdosa lah ya, itu kan bagi siapa yang tilawahnya tidak sesuai maka athim gitu kan jelas. Jadi malam yujawwidil Qur'ana athim, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an athim berdosa. Jauh daripada 8 dosa, minimalnya kita ya masuk ya di makhraj huruf tadi ya, karena sebetulnya ya dari kesalahan-kesalahan tidak sempurnanya al-khaisum, jelaskan ada kekurangan dari makhraj huruf makhraj yang bagian kelima, sehingga tidak ada tahanan al-khaisumnya.
kan, berdengungnya gitu kan. Ya. Jadi bukan kesalahan lan jalali tapi lan khofi. Ada tetap kesalahan mah tapi sifatnya ringan. Nah gitu. Nah, harapan kita dengan selalu bertilawah ingin ya setiap membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj dan sifatnya, tempat keluar hurufnya dan sifat-sifatnya. Alladzi yang jelas ya. Alladzi, za, zi, zu ya. Setiap za, zi ya harus digigit mengingatkan ya. Setiap alladzi orang-orang lidah dikeluarkan. Alladzi za. Nah, di situ ada tanda maddah, tanda panjang. Alladzi cukup dengan 4 ketukan. Alladzi ata ya, ata. Sudah al-alif masuk ke ta, huruf al-itbaq, huruf qalqalah dan al-isti'la harus terangkat. Ini ata ya. Alladzi ata ya. Ata'a ain ya, wastol halqi ada di tengah-tengah tenggorokan ya. Ain masuk dan sifatnya tawasud, ngalir. At'amahum, at'amahum, hum mim ya, situ ada ha ya. Ha aqsal halqi ya. Hati-hati mim huruf hidung. Nah, itu kan. Jangan sampai terkontaminasi ha sama mim. At'amahum, at'amahum, hum ya. Jadi kalau tilawah sudah tahu tempatnya, itu makhraj itu kan tempat keluarnya huruf ya. Robah aja. Mahum bukan mahum. Nah, ma ngirung. Nah, at'amahum biasanya kan gitu. Robah jangan sampai si ha ini aksol halkinya hilang di bawahnya gitu. Karena a, ha, hu, bukan hu, ma'hum. Nah, karena ma itu huruf mim, huruf hidung ya. Jangan sampai ha pun terkontaminasi dengan hidung. Al-ta'amahum tetap aja ada di bawah ya. Tetap aja ha itu ada di bawah hum. Ya, itu. Sehingga hum mim bertemu sama mim ya, itu ada paduan hukum. Ya. Apa hukumnya? Idgham mim. Jadi idgham mim jadi masuk di mim. Ya. Jadi hukum mim mati bertemu dengan salah satu huruf mim dan ba, maka jelas tidak memakai berdengung. Nah, kalau ini mah mim bertemu sama mim, satu yang berdengung. Ada mim juga bertemu sama ba, itu juga berdengung. Ikhfa safawi. Selain daripada mim dan ba, jelas ya, tidak ada tahanan hukum, tidak ada, hanya izhar safawi, hukum yang jelas, yang tidak ada hukum yang memberikan dengung. Allazi at'amahum, nah, tahan. Itu dengung juga ya. Nun min ju, nun bertemu sama huruf ja ya, huruf ja, nun mati ya, itu. Kalau Quran Timur Tengah bukan nun mati gitu kan, nunnya kosong aja, tidak ada hurufnya, kosong aja di atasnya, tidak ada harokat, tidak ada nun mati, tidak ada, kosong. Quran Timur Tengah itu.
Ya, bingung kan kalau kita. Ya, kalau tahu hukumnya, ya kan di dalam materinya juga nun tak nun tak bersukun, nah gitu kan. Baris tak rata, 99 berdengung, nah gitu. Jadi masuk ke ikhfa, idgham bigunah. Itu Quran Arab. Nah, Quran Arab lah. Kalau di Arab kita baca Quran ya minimal tahu teorinya. Yaitu ikhfa, idgham bigunah. Nun tak bersukun, tanwinya juga nyengsol gitu kan, tarata dan 99. Kalau nun bersukun ya barisnya rata 69. Nah, 69. Kalau kita kan semuanya 69 kan ya? Mana ada 69 kan di kita mah ya? Kalau tanwin. Nah. Tanwin. Ya. Terus kalau harokatnya pun kasroh, domah, fathah, sama aja barisnya rata, gitu kan. Kalau Quran Timur Tengah ada yang rata, ada yang tidak rata, gitu kan. Ada yang nun sukun, ada yang nun tak bersukun, ya gitu. Kalau nun bersukun, izhar. Seperti Indonesia, itu izhar, gitu kan. Nah, jadi si nunnya itu nggak ada sukunnya, baru pasti menghadapi huruf izhar, gitu. Alif atau hamzah, ha, ho, ain, gin, ha. Nah, itu pasti ada sukunnya, ya, gitu kan. Kalau tidak ada sukunnya, ya ikhfa atau idgham bigunah. Ju, bukan ju, ya. Nah, jim, ya, ja. Nah, dulu kan, ja, iya, sya. Itu huruf-huruf yang keluarganya daripada huruf ja. Ya, ya berusaha untuk menghilangkan becek, ya, untuk menghilangkan hamas. Ju, bukan ju. Ya. Nah, maksudnya apa? Semua lidah yang tengah-tengah naik ke atas itu kan. Ju, jaji, jubaje, bukan caci, jubaje. Nah, itu kan ada becek gitu kan. Jaji, jubaje, jujang, jani, jaje, naminal muje, ni maji, jani, ja, bukan ja. Nah, gitu kan. Berusaha terus. Masih banyak yang pengucapan jim hamas, ya. Tapi bagaimana kalau pengucapan hamas? Nah, apakah itu lan jalali? Tidak, itu lan khofi, masih kesahan di ringan, gitu. Nggak fatal lah itu maka. Gitu. Kalau fatal itu zi dibaca zi, nah, itu. Allazi, nah itu fatal, gitu kan. Bukan allazi tapi allazi. Za sama za itu fatal, gitu kan. Kalau ya hamas tidak hamas itu mah nggak fatal lah, ya. Jadi hanya tidak kesempurnaan saja sifatnya, gitu kan. Sifatnya, tapi tidak fatal dalam arti tidak berdosa. Cuma nilai tetap kesalahan mah tetap ada kesalahan, cuma ringan, gitu kan. Disebut lan khofi, kesalahan ringan, ya. Kenapa? Ya tidak sempurna makhrajnya, gitu aja kan. Itu kalau tidak membaca dengan dengung, guna musyaddada, iklab, ifa sapawi, itu tidak sempurna lah dalam bacaan Al-Qur'annya. Itu kan. Kita kan ingin sempurna, ingin lebih baik, wal hasanatu bi asyi amsa. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Dasarnya apa? Sempurnakanlah huruf-hurufnya. Ada yang dibaca lan jalali, ada yang dibaca lan khofi, ada yang dibaca fatal, ada yang dibaca tidak fatal makhrajnya. Itu. Yang tidak fatal ya sifat. Itu. Kalau sifat ya ta, ya dibaca ta, dibaca ta, nah itu kan mau an'amta alaihim,
an'amta alaihim, monggo silahkan ya. Mau taknya kaknya hamas, mau tidak hamas, tidak fatal. Tapi salah, ya salah. Tapi kesalahannya bukan kesalahan fatal. Nah kalau baca Al-Quran tidak sesuai dengan mahrojnya, gitu kan. Tapi kan sifatnya, ya, kalau mahrojan jelas. Nah, cuman sifatnya yang tidak sesuai. Ya, mungkin pengucapan ya seperti kita kan dulu ya tak aja kan, nggak ada istilah hamas. Kak juga nggak tak, kak monggo gitu kan. Tapi kan kalau kita tidak hamas, dah mati sifatnya tidak masuk gitu aja. Kesalahan salah, tapi ringan gitu aja sih gitu kan. Dengung pun ya salah tetap, tapi ringan, tidak fatal, tidak asim lah, tidak berdosa, mengakibatkan dosa. Cuman kesempurnaan dalam baca Al-Quran maka sempurna. Kenapa kita harus belajar makhraj? Ya, baik al-jauf, al-halqi, al-lisan, as-safatani, al-khayshum, ya sempurnakanlah. Hanya untuk menyempurnakan bacaan Al-Quran kita. Baik ada makhrajnya, wasifatul huruf dan sifat-sifatnya. Seperti miju. Nah, masih ada kan? Ju ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada cekah gitu kan. Nah, masih ada banyak yang gitu ya. Nah, itu sempurna? Tidak. Tidak sempurna. Salah. Berdosa? Tidak. Tapi salah. Cuma ringan itu aja ya, biar wawasan kita teh nggak saling menyalahkan. Kenapa ada jim? Ya kalau sempurna ya nirajim, itu sempurna baru. Ya, nilainya ya sempurna lah gitu kan. An'amta alaihim. Nah, itu yang mana yang sempurna? Yang hamas. Yang sempurnanya. Yang tidak hamas belum sempurna. Gitu. Dosa tidak. Salah ya salah gitu kan. Cuman tadi bawa kesan itu ringan. Biar wawasan kita luas lah gitu kan. Nah, ukuran tak ya, mau tak ya nggak masalah, silakan tak. Lidah pun ya ada misalkan tak ya diukur gitu kan. Ya dikit hamas tak masih banyak ya nggak apa-apa, kalau masih proses belajar mah itu kan diusahakan. Nggak mau hamas mau enggak, mau hamasnya sedikit apapun banyak, itu kan kita nggak tahu udah pengen banyak, pengen sedikit, tapi kan ukuran lidah kita ya. Yang penting hamas gitu kan. Desis ya. Apakah ukuran banyak, kalau tidak ya ingin yang dikit. Tapi kan lidah kita juga kadang-kadang tanya juga tidak hamas gitu kan. Atau hamas. Kan belum istiqomah, belum konsisten. Kecuali yang sudah betul-betul dari masa kecil kita belajar, baru ya. Nah kita belajar di Indonesia, saya juga dari kecil ya. Dari usia belajar sampai ke udah ngajar, tidak ada istilah hamas tak. Betul. Apakah saya MTQ juara ke-1? Juara 1. Di sekolah saya juara ke-1. Di sini juga juara kelurahan, dulu juara kedua kelurahan. Nggak ada istilah hamas tak, biasa aja. Udin, ini sehatin. Oh ini itu sehatin. Nah gitu. Jadi tidak ada. Ya, setelah masuk FI, disitulah belajar ada Quran ini ya, baru ya saya masuk di FI aja yang ada hamasnya gitu. Oh, belajar yang makhrajul sifat huruf di situ mas. Sebelumnya enggak, saya nggak belajar tahsin, tak biasa aja tak. Tapi semua dari pasarnya seperti begitu, nggak bisa lain. Kalau saya nggak jadi juara MTQ, dah masalah dah datang. Nah setelah kita ada yang mungkin daurah ya, tiba harus belajar tahsin, artinya hamas ada di itu belajar. Dulu kan kita nggak belajar makhrajina sifat gitu, ihfa idgham. Nah itulah jadi wawasan. Nah itu jadi tadi bahwa ju monggo
Ya, itu kan. Kalau sempurna ya ju, tidak ada desis. Nah, karena tidak ada hamas gitu kan. Kenapa? Orang lain masih ju, ya. Oh, jangan terlalu kritik. Oh, enggak, masih salah ya. Ya belum sempurna, nggak ada. Diraci masih aja banyak yang seperti gitulah. Pesantren pasti juga sama. Bagi pesantren juga ada tak-takan, nggak ada. Tak aja biasa, gitu kan. Oh, ke pesantren, gitu kan. Gitu kan, biasa aja. Tapi ya kita jangan ingin ya sebagaimana dah memang berikan haknya. Itu juga belajar bahwa ta dan ka itu ada hamasnya, ada desisnya gitu kan. Itu. Oh ya keluarkan saja gitu kan. Ukurannya ya berbeda-beda. Saya juga sering mempelajari, mendengarkan orang-orang Timur Tengah bagaimana cara membacaannya. Antara ta sama ka, apakah ukuran desisnya seperti apa? Dan nggak ada ukurannya, terus berhak gimana? Gitu. Yang penting ada hamas, ya ta ya ukurannya ada, mesti ada hamas aja gitu, desisnya. Ukurannya banyak, sedikit, ya monggo lah itu, ya ukurannya. Yang penting ada hamasnya gitu kan. Mau dikit, mau besar. Ukurannya Ustaz di stiker ketahuan. Apa? Yang Indonesia biasa, tapi kalau yang Timur Tengah ada gitu kan. Ya gitu. Jadi kita yang mendengarkan Timur Tengah lah gitu kan. Ya imam-imam besar lah gitu kan yang menjadi untuk ukuran kita. Saya sudah mempelajari bagaimana sih membacanya, ukurannya baik di makhraj dan sifatnya gitu kan. Gitu kan. Jadi ya yang penting sesuai dengan bahwa di huruf-huruf itu ada sifat, ada makhraj ya gitu kan. Di Al-Qur'an pun ya bukan berbeda gitu kan. Itu. Dan Indonesia kenapa sih tidak mengikuti Arab gitu kan? Ciptakan Quran Indonesia seperti ini. Bikin wakop-wakopnya sesuai gitu kan. Nah beda dengan Quran Timur Tengah ya Pak Haji ya. Beda. Seperti tadi kan kamu juga di Quran ini nggak ada istilah di mingju, nggak ada wakop lah gitu kan. Nggak ada kan. Polos aja. Berarti kita fleksibel. Kalau dulu wakop mutlak harus berhenti ya. Nggak ada sih wakop mutlak gitu. Tapi sekarang semua pun sudah punya wawasan. Baik pesantren pun yang mengikuti lah. Tidak kukuh putuku ya. Baru mengikuti gitu kan. Seperti perkembangan juga yang sekarang Ustadz Kanopa kan berbenturan sama orang pesantren kan gitu. Saya juara MTQ, provinsi ya, kalau belum mamas ya tetap kan begitu banyak yang kritiknya seperti itu. Sayang, egonya tinggi gitu kan. Saya udah juara nih ke provinsi, nggak bisa disalahin bacaan saya. Ya memang nggak salah, tapi secara makro dan sifat kan seperti begini ya, lama-lama ya udah terobosan ya, gitu kan. Ya, gitu kan. Jadi ilmu itu kan harus ya terus di-upgrade dalam arti kan dan Al-Quran pun kalau kita sudah punya Al-Quran Timur Tengah soknya banding-banding gitu sebagai banding kok ya beda ya jangan ya jadi kita fleksibel gitu kan dalam ucapan wakaf seperti yang di ayat 4 tadi ya jadi ada wakaf hanya di Indonesia di Quran Arab tidak ada wakaf jadi untuk bacaan boleh allazi at'amahum min ju. Jawab di allazi 4 harokat. Lumayan. Hum 3. Ju itu kan 2. Kalau masuk ke situ napasnya akan bisa lah berat lah gitu kan bisa ya. Jadi ya boleh sampai min ju. Nah, situ aja cukup ya. Yang penting sempurna. Jangan habisin mahraj sifat dari al-khaisumnya hilang. Nah, itu yang dikhawatirkan gitu. Ya kalau mampu ya seperti saya kemarin kan mencoba di ayat 3 sampai ayat ke-4. 14 kan mampu bisa. Nah, gitu kan. Nah, kembali seperti فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ
gitu kan. Mas kemarin sok 200.000 kalau yang bisa gitu kan. Pak Rashid siap, Pak Rashid. 200.000 Pak Rashid dari mulai ya sampaikan, tapi dengung gitu. Kembali pada ini nyobaan sekarang tapi nggak ada ya. Monggo. Itulah berarti kan napas harus siap, jangan ngambil napas. Jadi siap melepaskan napas. Jadi ayat yang ketiga sampai keempat, pas dengungnya juga jangan hilang gitu, jangan berkurang itu. Nah, jadi imam itu harus mempersiapkan diri, napas, berlatih. Pada saat imam belum kita sport jantung imaman teh, kita tambah ya sok cobaan imaman sport jantung dan ada parasitnya. Kalau imaman di belakang ada yang habis dan ada berubah pikiran tanya pasti ada grogi gitu, beban gitu, beban mas gitu di depan teh itu kan beban. Kalau ngimaman di orang-orang berat. Saya ngimaman di dia aman pak, takut bang ngimaman di epi, waduh darder dorong aduh sieun kumaha gitu, meski itu langsung jangan ngebleng kadang-kadang. Nah cerita gimana perasaan teh bener banyak pak imam wali kelas wali awalas ieu ngimaman teh grogi cenah orang teteki mah cenah. Aduh ngimaman teh jadi langsung kieu cenah gitu. Padahal ngimaman di kampung mah di lemburnya anteng we gitu kan. Pas saya juga gitu. Sok saya ngimaman aya Ustaz Kanopa apa beda atuh da gitu kan. Beda aurana teh gitu kan. Jadi jangan di ini. Napas jadi dagdidu. Jadi berkurang. Nah gitu. Jadi kalau persiapan untuk kesempurnaan makhraj al-khaysum ya berlatih napas gitu kan. Biar sempurna dengungnya gitu kan. Kalau napasnya pendek ya gimana sehingga banyak imam-imam yang lewat kan dengungnya, gunahnya dilewat, ifanya juga dilewat, ikrabnya dilewat. Cuman masuk aja gitu. Ifa cuman samar-samar aja. Nah, karena IPA kan alimah samar gitu kan. Samar gitu kan. Disamarkan kenapa? Semuanya gitu kan. Padahal IPA itu kan dibagi 4 kan. Bagi 3 secara umum. IFA abad, IFA akrob, IFA ausat, IFA bayaniyah. Itu kan bacanya pun beda. Ada yang ke ada yang ke nun. Yang tak dal itu kan harus ke nun. Min toi anta lah, anta jauh boleh ke nun gitu. Tapi jangan tidak ada al-khaysumnya. Kalau tidak ada al-khaysum dikritik gitu kan. Dulu pernah saya baca min anta, ada yang pak itu mah izhar teh kalau jelas. Ini kan dengungnya al-khaysumnya ada. Apa yang salah? Itu ihfa akrob, dekatkan, diam dia. Nah, itu kan min ke nun gitu kan, nun tak dal. Kenapa? Karena huruf lisan nun tak dal. Nah itu huruf lisan ke nun kan. Idhar yang dipanjangin. Idhar yang dipanjangin gitu. Idhar yang didengungin. Itu idhar pak. Salah bapak. Salah di mana? Bapak tadi nun. Kan di teh ada beberapa kandungan. Ada kandungan gunahnya gitu kan. Ya nunnya kan gunah nun gitu kan. Oh iya ya. Yang belajar lagi kan gitu kan. Jadi boleh gitu kan. Tapi karena umumnya lah kayak gitu kan. Nah, nun bertemu sama fa, nah, itu kan pisah. Tapi ada ya. Ifa bainiyah mendapi fa. Anfusakum enggak rubah kan. Ke mim hanya satu nun bertemu sama fa. Ifa kan? Ya disebut ifa bainiyah. Tapi tidak ada di Al-Quran mah. Tidak dalam itu hanya ifa akrob, ifa ab, ifa ausat, 3 aja. Tapi ada yang membagi kepada 4 pembagian. Mim masuk. Jadi ifa itu ada yang ke mim. Ada yang ke nun, samar-samar, bet disamarkan ke lah pusing-pusing amat. Itu samar. Samar tapi dengung nggak ada. Yang al-khaysumnya kan nggak ada. Jadi mana al-khaysum? Yang penting kan dengungnya itulah. Kesempurnaannya yaitu di miju'iu, nah, itu idgham bigunnah. Masuk juga kan al-khaysum dengung. Nah gitu jadi. Oke, di ayat yang keempat ya coba naik napas
kuat belajar. Ya, tarik nafas, siapkan. Ya. 1, 2, 3. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, alhamdulillah ya. Yang kuat, alhamdulillah, yang tidak kuat berlatih kembali ya. Tidak wajib lah itu mah, berlatih aja sehingga dengung-dengung dalam kita membaca Al-Qur'an ada. Ya, kita ingin sempurna membaca Al-Qur'an dengan huruf-hurufnya, dengungnya, al-qaisumnya, sehingga kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap hurufnya 10 pahala ya. Itu yang perlu diperhatikan karena waktu sudah Isya ya. Kita cukupkan sekian ya. Mudah-mudahan kehadiran kita istiqomah di dalam tilawah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu betul-betul luar biasa ya. Luar biasa, kebaikan dan keberkahannya luar biasa ya. Yang saya rasakan luar biasa. Tapi ya tadi syaratnya, sempurnakanlah bacaannya, bukan kuantitas tapi kualitas. Pelan-pelan aja, jangan banyak tapi ya mungkin banyak produksi tapi gagal. NG ya kan, wah ya kumaha tegor carekan ku bos teh. Tuh balik gawe teh cenah menghasil produksi tapi nggak menghasilkan, reject gitu kan. Ya sedikit ya banyak tapi kualitas mantap gitu kan. Kita perlu dengan kesabaran, dengan perlu ketekunan, berlatih terus membaca Al-Qur'an, bibirnya biar jadi biasa gitu kan. Tidak kaku dan berat ya. Oke. Istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.